Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Saat ini kita sampai pada materi transformasi geometri, ya. Nah, di dalam transformasi geometri ini ada 4 buah, ya. Yang pertama adalah translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Nah, yang dimaksud dengan transformasi itu kan seperti dikatakan perubahan bentuk, ya. Perubahan lah katakanlah gitu. Nah, dia itu ada yang translasi itu bergeser. Kemudian ada yang rotasi itu berputar, ya. Kemudian ada yang refleksi, itu pencerminan. Kemudian ada yang dilatasi, itu katakanlah dia perbesaran atau pengecilan, ya, atau dikecilkan. Kalau bentuknya nanti itu dia dikalikan, ya. Nah, atau bisa juga kita kenal dengan ya memang perbesaran atau pengecilan. Oke, langsung saja kita ke translasi. Translasi itu adalah memindahkan suatu titik pada jarak dan arah tertentu. Nah, di dalam sini rumusnya itu adalah ketika ada X, ya, kemudian ada Y, dia itu bayangannya adalah dari titik aslinya X sama Y itu ditambahkan translasinya itu di A sama B itu berapa. Nah, nanti hasilnya tinggal ditambahkan X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Kita ambil contoh, ya. Contoh di sini. Nah, ini ada contoh, tentukan bayangan dari titik A 5,2 ditranslasikan ke negatif 3, 4. Nah, ini mudah sekali kalau translasi, dia tinggal dijumlahkan. Jika titiknya ini, ya, A 5,2 ditranslasikan ke negatif 3 sama 4 sini, maka tinggal 5 ini, ya, ditambahkan negatif 3, kemudian tinggal 2 ditambahkan 4. Hasilnya adalah ini berarti 2. Nah, berarti bayangannya itu di 2,6. Nah, kalau dibuat dalam grafik di sini kan titik asalnya ini 5,2. Karena kalau misalnya kita pakai grafik tapi tidak pakai penjumlahan bisa. Dia digeser ke negatif 3. Berarti kan ke kiri 3 kali, ya. 1, 2, 3. Ke kiri 3 langkah. Kemudian 4 positif. Berarti ke atas. 1, 2, 3, 4. Akhirnya ketemu ini. Nah, ini sama. Jadi nanti kalau pakai gambar ataupun pakai pakai perhitungan itu hasilnya akan sama. Jadi kalau ditranslasi ketika positif itu adalah di sebelah atas, ke atas atau ke kanan. Tapi kalau negatif itu di bawah atau di kiri. Nah, ini adalah untuk translasi. Saya kira sudah sangat jelas, ya. Lanjut kita ke refleksi atau pencerminan. Selanjutnya kita ke refleksi, ya, atau pencerminan, bahwa yang dimaksud dengan refleksi atau pencerminan itu merupakan perpindahan, ya, di mana sebuah titik menggunakan sifat dari bayangan atau benda pada cermin datar. Nah, di sini ada, kalau bisa diringkas, ada 7 pencerminan. Nah, yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X, atau bisa dikatakan Y-nya 0. Yang kedua, sumbu Y atau X-nya 0. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, kalau di sumbu X, ya, sumbu X berarti kan ini sumbu X. Berarti Y-nya itu memotong 0. Kalau ini berarti Y sama dengan 0. Tapi kalau sumbu Y itu yang ini. Nah,
Ini berarti X-nya itu sama dengan 0. Nah, jika ada pencerminan, kalian bisa membayangkan misalnya sumbu X ya. Sumbu X, berarti Y-nya 0 ini. Ini yang dimaksud, ini cerminnya. Ini cerminnya. Nah, maka kalau dia di sini X, Y, maka ke sini tinggal berapa kan akan sama dengan jaraknya ke sini. Nah, bayangannya kan di sini nih bayangannya. Berarti X-nya sama tapi Y-nya jadi negatif. Sekarang kalau misalnya, berarti kalau di sini misalnya P itu adalah titik 2,2, maka di sini berarti P-nya, P aksen atau bayangannya adalah 2, negatif 2. Jadi kalau X, Y, bayangannya X, min Y. Dan yang kalau sumbu Y itu X-nya adalah 0, maka di sebelah sini, misalnya ini ya, ini X, Y, maka dia kan ke sini kan 2, maka jaraknya ini juga 2, maka akan menjadi bayangannya negatif X, Y. Jadi misalnya ini 2,2, maka bayangannya sini jadi negatif 2,2. Ya, karena kan titik ini ya. Nih. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, coba kita ke tadi ya, di sini X, Y. Jadi kalau ada, bisa dikatakan ya, misalnya A itu adalah X, Y, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka jawabannya adalah A aksen X, min Y. Nah, kalau yang di sini berarti misalnya A itu X, Y, kalau yang di sumbu Y ya, kemudian dicerminkan, biasanya rumusnya itu adalah gini, M, Y, artinya sumbu Y, maka bayangannya itu adalah negatif X, Y. Jadi intinya kalau refleksi, kalian di sini kan ada rumusnya, tinggal mengingat rumusnya ini, boleh dihafalkan atau sekedar mengingat, dan kalau itu sulit kalian bisa buat seperti yang tadi digambar ya. Jadi ini adalah letak-letak cerminnya. Sekarang kalau garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Ya, coba saya carikan dulu yang X sama dengan H ya. Nah, ini. Nah, perhatikan di sini dulu. Nah, di pencerminan ini kan kalian harus tahu itu yang namanya bayangan. Kalau misalnya ini gambarnya, maka bayangannya itu bentuknya kayak gimana tuh harus tahu. Berarti kan di sini ya. Ya, ini setiap titiknya ini B aksen. Nah, dia harus agak lurus dan jaraknya sama. Nah, kalau untuk refleksi yang ini, X sama dengan H, sama Y sama dengan K, itu kalau rumusnya ya menjadi 2H dikurangi X, Y. Jadi bayangan Y-nya tetap, yang berubah X-nya. Tapi kalau Y sama dengan K, berarti X-nya itu juga tetap, tapi Y-nya yang berubah. Maka rumusnya jadi ini. Jadi X-nya ini ya, 2H dikurangi X, Y. Yang di sini itu adalah nih, Y-nya 2K min Y. Nah, untuk contohnya, nah misalnya ini, saya ambil contoh yang A saja, di X-nya itu sama dengan 2, yang A dulu ya, ini kan tadi berarti X sama dengan H ya. Nah, saya ambil satu titik saja di sini, misalnya 4,6. Nah, ingat rumusnya ini ya. Nah, dari sini kan berarti diperoleh hanya itu adalah 2, gitu kan. Nah, maka di sini saya coba ke sini dulu ya, yang nomor 1 aja. 4,6 berarti tinggal di sini 2, dari mana? Dari rumus ini. Dari rumus ini ya, 2. Kemudian ini 2 dari mana? Dari H, 2 kali H dikurangi 4. 4 dari mana? Dari sini. Kemudian 0,6 Y-nya tetap karena di sini adalah X. Nah, maka hasilnya A aksen atau bayangannya itu tinggal 2 kali 2 kan 4 kurangi 4 jadi 0,6.
Nah, seperti itu. Sekarang kalau saya ambil contoh yang B ini, kalau garisnya Y. Nah, yang garisnya Y ya. Oke, ini rumusnya. Jadi kalau ada Y sama dengan K itu kan X-nya tetap, tapi Y-nya diganti 2H kurangi Y. Tadi kan H-nya itu adalah negatif 2 ya. Oke, kita ambil satu contoh saja di sini. Nah, maka di sini adalah 4,6 itu 4, karena X-nya tetap yang berubah Y, 2 dari rumus ini ya. Negatif 2 dari H, kemudian kurangi 6. 2 kali negatif 2, negatif 4, kurangi 6, negatif 10. Jadi bayangannya ini. Ya, itu untuk yang ini tadi ya, garis Y sama dengan H, maka bisa ditulis A untuk X, Y. Nah, ini ya, ketika ada X sama dengan H, itu maka karena ini X, berarti yang rubah adalah 2H min X, Y. Y-nya yang tetap ya, yang berubah yang X. Nah, kalau yang ini, misalkan X, Y, maka ketika ketemu Y sama dengan K, tidak usah bingung ya, boleh K, M, L, dan jelas kalian harus paham maksudnya. Maka yang berubah adalah Y, X-nya tetap, di sini 2K dikurangi Y. Ya. Nah, ini adalah untuk yang garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Sekarang untuk yang nomor 5 itu untuk titik H, K. Jadi di sini apa ya? Ada titik H, K, maka tinggal pencerminannya ya. Nah, ini kita ikuti rumus saja, maka A aksen akan berubah menjadi 2H 2H min X ini ya. 2H min X sama 2K min Y. Ini adalah titiknya H, K. Ya. Jadi misalnya saya ambil contoh di sini ya. Ada sebuah titik A itu 2,1. Kemudian dicerminkan pada titik misalnya 3,2. Maka bayangannya adalah 2 kali 3 dari ini ya, 3 dikurangi 2 dari X-nya, 2 kali 2 kurangi 1. 2-nya ini K, X ini Y-nya, 1. Maka ketemu 2 kali 3 kan 6, kurangi 2, 4, 4 kali, 2 kali 2, 4, kurangi 1, 3. Bayangannya adalah ini. Itu untuk yang nomor 6. Nah, sekarang bagaimana kalau Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X? Nah, kita bisa lihat di bagian sini, saya ambilkan contoh yang Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X ya. Nah, ini perhatikan. Ya, jika ini tadi sumbu sudah, ini sudah. Nah, sekarang yang ini. Jadi kalau yang dimaksud Y sama dengan X itu cerminnya mana? Nah, ini. Nah, ini tuh Y sama dengan X, ini cermin. Jadi kalau ada di sini, maka misalnya di sini ya. Nah, ini. Maka bayangannya berarti kan katakanlah di sini. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya tinggal kalau Y sama dengan X tinggal dibalik. Kalau XY, nah, tinggal dibalik. Nah, kalau Y sama dengan min X itu tinggal di sininya. Nah, ini adalah Y sama dengan min X. Jadi kalau di sini kan di sini. Nah, itu tinggal di apa istilahnya dibalik dan negatifkan. Ya, dia gampang ya. Nah, kita ambil contoh. Nah, misalnya ada titik A, kemudian titik B ya. Ambil A saja, yang dia dicerminkannya Y sama dengan X. Ya, berarti kita ambil contoh yang A. Maka A itu tinggal ya betul dibalik ya, karena rumusnya kan ini. Y, X, maka hasilnya adalah 1,-5. Nah, ini yang untuk yang A. Sekarang yang
Kalau yang negatif, kita bisa ambil contoh, saya tuliskan di sini saja. Ini tadi ya, jadi kalau ada A, X, Y, kok ini cerminnya adalah M ya, cermin Y sama dengan X, maka ini A-nya tinggal dibalik Y, X, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang ini A, X, Y, kok kemudian dia dicerminkan di Y sama dengan negatif X, maka bayangannya ya tinggal dibalik min Y, min X. Nah, kita ambil contoh yang ini ya, yang nomor 7 ya. Yang nomor 7, misalnya ada A itu titiknya 2,1. Dia mau dicerminkan M ke Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya tinggal berarti negatif Y, rumusnya ya, berarti negatif 1, negatif X berarti negatif 2. Nah, cukup seperti ini untuk hasilnya. Oke, ini adalah materi pencerminan. Jadi intinya pencerminan itu silakan kalian memahami rumus dari tiap-tiap pencerminan. Cerminnya ada 7 macam ya, kalau saya buat resumnya. Yang pertama sumbu X, kemudian sumbu X ya, kemudian sumbu Y, garis X sama dengan H, kemudian ya, kemudian garis Y sama dengan X, titik H, K, kemudian garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini untuk refleksi silakan bisa dipelajari lagi. Kita lanjut ke materi rotasi atau perputaran. Kita lanjutkan materi berikutnya, yakni rotasi atau perpindahan. Ya, maaf, perputaran. Nah, pada rotasi ini secara globalnya ya itu cuma dibedakan menjadi 2 rumus ya. Yang pertama itu pusatnya 0,0, dia rotasinya sejauh alfa boleh atau theta boleh ya. Nah, ya misalnya gini, jadi ada ini ya, ini P asli, P pertama, P titik asal mula-mulanya. Dia dirotasikan dengan sumbu atau dengan pusat 0,0. Jadi kan perputaran kan kayak diputar. Kalau diputar itu ibaratnya jangka, itu di sini kan kayak ada yang itu loh, patokannya gitu loh ya, yang biasanya yang agak lancip itu. Nah, itu tuh dia di 0,0 ini. Nah, kemudian digeser berapa derajat? Digesernya di sini theta ya, ini theta derajat. Nah, berarti ini boleh 90, 180 atau berapa. Nah, sedangkan jadi ingat ya, kalau dia itu positif berarti kan berlawanan jarum jam ya ini ya. Nah, kalau misalnya ini coba kita lihat sini P ya, ini juga sama. Kemudian ini dengan sebesar theta, terus ini pusatnya di 0,0. Nah, ini juga akan sama ke sana ya. Ini juga berlawanan. Nah, gambarannya ini bayangannya ini. Nah, bagaimana kita untuk mencari tanpa harus menggambar dulu ya. Walaupun kalau menggambar juga akan menemukan titiknya, tapi kadang akurasinya kurang tepat. Nah, ini sudah dibuat rumusnya ya. Nah, ini. Jadi kalau dia tadi gambaran titiknya itu 0,0 pusatnya sejauh alfa atau theta sama saja ya. Di situ maka X bayangannya itu X-nya titik asalnya kali cos alfa dikurangi Y kali sin alfa. Kemudian X kali sin alfa ditambah Y kali cos alfa. Di sini adalah titik mula-mula X sama Y. Kita ambil contoh, tentukan bayangan 8,4 jika dirotasikan pusatnya 0,0 dan 60 derajat. Nah, kita bisa langsung aja pakai rumus itu ya. X sama Y bayangannya itu
Ini kan X, ini kan Y ya. X berarti langsung saja 8 ya, kali cos 60 derajat, kurangi Y-nya 4, kali sin 60 derajat. Sini adalah 8 juga kali sin 60 derajat ditambah 4 kali cos 60 derajat. Nah, ini kita tinggal mencari cos 60, 8 kali, oke, setengah, kurangi 4 kali sin 60, setengah akar 3, kemudian 8 kali sin 60, setengah akar 3, ditambah 4 kali cos 60, setengah. Kita cari lagi hasilnya adalah sini ya. Sebentar, hasilnya ini berarti 4 kurangi 2 akar 3, sini kemudian 4 akar 3 ditambah 2 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oh ya, kita coba lihat lagi ya. Nah, kalau dibuat menjadi ini kan bentuk matriksnya ya. Matriks ini matriksnya, ini kali X, Y. Nah, ini bisa tadi ya. Nah, berarti rumus yang ini bisa dibetulkan, ini tidak perlu karena sudah dikalikan ya. Ya, karena sudah dikalikan dengan X sama Y-nya, sudah masuk di sini. Ya, itu adalah untuk rotasi terhadap titik O atau titik 0,0 sejauh alfa. Kita lanjutkan untuk yang jenis rotasi yang kedua. Jenis rotasi yang kedua itu adalah titik pusatnya itu A, B sejauh alfa derajat. Gambarannya seperti ini ya. Jadi, nah tadi itu kan pusatnya kan ini 0,0. Nah saat ini itu A, B. Jadi kalau ada titik misalnya P, X, Y, kemudian pusatnya atau katakanlah jangka yang lancip yang sebagai tumpuan itu di sembarang titik berapa A, B terserah. Nah dia diputar sejauh alfa ya, berarti misalnya ini kan 45 derajat. Nah udah berarti jadinya sih gini kan, jadinya bayangannya di sini ya. Tapi kalau yang di sini tadi ini pusatnya ini 0,0 ya, 0,0. Nah, kalian bisa melihat bahwa perbedaannya ya. Kalau yang pusat 0,0 itu yang tadi pakai rumus tadi, tapi A, B ini bayangannya seperti gambaran di grafiknya seperti itu. Nah, kalau titik pusatnya bukan 0,0 atau A, B, maka kita bisa menggunakan rumus di mana kalau X aksen, Y aksen itu diperoleh dari X. X berarti titik X ya. Titik X-nya itu titik awalnya. Dikurangi A, pusatnya ya. Kemudian cos alfa berapa derajat, Y min B, B-nya itu pusatnya. Kemudian ditambah A, pusatnya juga. Ini ya. Yang kedua yaitu X min A sin alfa, ini Y min B cos alfa tambah B. Langsung saja ke contoh. Nah, misalnya ada titik K, ini berarti X, ini Y ya. Kemudian dirotasikan negatif 2, ini berarti A, ini B. Ini adalah alfa. Maka jawabannya adalah kita bisa langsung masukkan di mana X aksen Y aksen itu sama dengan dari sini ya, X-nya itu 3 kurangi negatif 2 ini ya, kemudian dikalikan cos 60 derajat kurangi Y-nya 6 dikurangi B 11 kali sin 60 derajat ditambah A-nya negatif 2. Selanjutnya yang bawahnya
itu 3 sama negatif 2. Kemudian tapi ini sin 60 derajat kurangi 6 kurangi 11. Di ini plus ya. Cos 60 derajat ditambah B-nya 11. Nah, ini tinggal kita cari. Berarti 5 cos 60 itu berarti setengah. Kurangi negatif 5 kali sin berarti setengah akar 3 ditambah min 2. Gini ya. Yang sini 5 kali setengah akar 3 kurangi 5 ditambah ya. Ditambah negatif 5. Kemudian kalikan cos itu berarti setengah ditambah 11. Maka hasilnya di sini kita bisa tambahkan mana yang bisa dijadikan satu, katakanlah ya. Atau bisa gini. Dibuat sama. Berarti ini kan katakanlah 5 per 2 ditambah 5 akar 3 per 2 dikurangi 2. Biar dia itu bisa sama dengan per 2, maka kita bisa ganti menjadi 4 per 2. Gini ya. Nah, kemudian ini 5 akar 3 per 2 kurangi 5 per 2, ini bisa ditambah 11 per 2. Nah, yang bisa disederhanakan itu kan ini sama ini ya. 5 dikurangi 4 berarti ini hasilnya 1 per 2 ditambah 5 akar 3 per 2. Yang sini ini kan bisa ya. Berarti 5 akar 3 per 2, 5 ditambah 11 kan berarti 6 ya. Sebentar. Ini ditambah 11 ya. Ya, ini berarti saya bisa buat plus 6 ya per 2. Maka hasilnya bisa dibuat jadi 5 akar 3 plus 1 bagi 2, 5 akar 3 per 2 tambah 3. Nah, kita bisa cek lagi, barangkali ada yang salah. Ini 3 dikurangi negatif 2, ini 5 ya, oke. Nah, ini kan 6 dikurangi 11 ya, jadinya negatif 5, oke. Kemudian cos-nya setengah, kemudian ini 11 ya. Kemudian ketika ditambahkan berarti ini 5 per 2 akar 3 dikurangi 5 per 2 plus 11. Oh ya, maaf, ini 11-nya ya, ada kesalahan ya. Ini 11-nya kan dia tadi per 2, maka bukan 11 tapi 22. Oke. Berarti 15 tambah 22 dikurangi 5, jadinya sini negatif 17. Nah, ketemu. Akhirnya ini berarti negatif 17 per 2. Ya, ini bisa dibuat ini juga bisa 1 tambah 5 akar 3 per 2. Kemudian di sini min 17 tambah 5 akar 3 per 2, seperti ini juga bisa. Ya, ini untuk rotasi ya. Selanjutnya nanti kita kurang satu bab, ini dilatasi. Untuk yang keempat, ya ini dilatasi atau perbesaran perkecilan ya. Nah, perlu kalian ketahui yang dinamakan perbesaran atau perkecilan
di dilatasi ini ada dua. Yang pertama adalah titik pusatnya 0,0 sama yang kedua titik pusatnya A, B. Nah, gambarannya itu kalian bisa coba lihat di slide berikut ya. Nah, jadi misalnya ini ada titik A, ya. Dia dibesarkan atau dikecilkan, maka besar kecilnya itu dari mana? Nah, kalau ukurannya dari titik 0,0 berarti ini dibesarkan ke sini, ini berarti 2 kali ya. Nah, maka akan diperoleh bayangan X aksen, Y aksen. Jadi berapa kalinya itu faktor skala, di pusatnya itu 0,0. Oke, misal kita buat contoh ya. Nah, ini rumusnya dulu. Jadi tinggal dikalikan aja ke tiap-tiap X, Y. Misalnya bayangan titik 10, negatif 10,2 ini titik pusatnya 0,0. Gampang ya. Maka X aksen, Y aksennya tinggal K-nya ini kan setengah dikalikan negatif 10 sama 2. Akhirnya diperoleh negatif 5 dari mana? Dari ini ya. Setengah kali negatif 10 sama 1. Jadi bayangannya adalah negatif 5,1. Nah, ini. Sekarang yang kedua, titik pusatnya A, B. Yang dimaksud di sini gambarannya kayak gini. Oke, ini ya gambarannya. Jadi kalau ada titik pusatnya A, B, misalnya ini Px, Y. Dia mau dibesarkan. Jadi ukurannya benar dari pusatnya ini, berarti ini terus ke sini. Ini ya 2 kali. Nah, kalau yang tadi ini Px, Y, tapi ini ke 0,0. Nah, dari pusatnya 0,0. Nah, maka kalau bentuknya A, B itu kita bisa langsung coba di rumusnya. X aksen, Y aksen itu di sini K-nya berapa, X, Y titik asalnya, A, B itu adalah titik pusatnya, gitu ya, pusatnya. Langsung saja, misalnya ada bayangan ada titik pusat A, 3,2 ya. Jadi di sini bayangannya di sini ya. Nah, kita cari K-nya skala 3, berarti ini adalah 3. Nah, 3, X-nya, jadi ini X, Y, ini A, B. Ikuti pola, berarti negatif 3 kurangi negatif 1. Gitu ya. Ditambah A, negatif 1. Yang sini adalah Y, Y-nya berapa? 2, dikurangi, B-nya berapa? 3, terus ditambah B-nya 3. Akhirnya ketemu, dalam kurung diselesaikan dulu ya. 3 ini kan tambah 2 berarti kali negatif 1 ditambah negatif 1. Yang sini negatif 1 kali 3 berarti negatif 3 ditambah 3. Akhirnya diperoleh bahwa titiknya adalah negatif 6 tambah berarti sama dengan negatif 7 sama 0. Oke, diperolehlah bayangannya, yakni negatif 7,0. Cukup mudah, jadi untuk dilatasi tinggal dipastikan di situ titik pusatnya 0,0 atau A, B. Nah, jadi kalau pakai rumus langsung ini juga boleh, karena kalau 0,0 kan ini dikalikan 0, dikurangi 0, ditambah 0, tambah 0 kan hasilnya akan sama ini. Ya, jadi rumus pokoknya itu justru di nomor 2. Oke, cukup sekian untuk materi transformasi geometri. Tadi kita sudah pelajari 4, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk selanjutnya terkait sama komposisi materi akan diberikan pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.